Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah sebagaimana layaknya dipuji sebagai pencipta. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan, dan juga selalu mengucapkan salam hormat kepadanya. Maka sangat wajar kalau kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, kitab Bulughul Maram, semoga Allah berkahi, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang ke-10, salat berjamaah dan imamah. Salat berjamaah dalam Islam kita sudah tahu syarat minimalnya adalah 2 orang. Dan juga yang dimaksud dengan imamah adalah syarat menjadi imam. Hadis pertama dalam bab kita nomor 314 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah." Hadis Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya di nomor 166, Imam Muslim nomor 450. Yang terjemahannya adalah solat berjamaah itu lebih utama daripada solat sendiri dengan 27 derajat. Di dalam riwayat lain atau riwayat yang diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tambahan riwayatnya atau beda riwayat beda lafadznya. Tadi 27 ini bi 25 juz'a, dengan 25 bagian. Dan potongan hadis ini juga sama, nomor hadisnya dalam Bukhari 166 dan Imam Muslim nomor 449 dan 450. Demikian juga dalam riwayat Bukhari yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan dengan tambahan hadis atau kalimat juz'an diganti menjadi darajah. Kedua hadis ini menyebutkan kepada kita tentang masalah fadilah salat berjamaah. Salat berjamaah atau fadilah ini didapatkan bagi orang yang sholat berjamaah di masjid atau sholat di rumahnya. Misal seseorang laki-laki tentu dia ke masjid. Kalau perempuan berjamaah di rumah. Intinya ini berlaku bagi semua yang berjamaah di rumah atau di masjid, silakan dulu. Walaupun laki-laki diperintahkan ke masjid, tapi boleh dalam Islam seorang laki-laki sudah berjamaah di masjid dengan imamnya, lalu kemudian dia pulang imami lagi istrinya, sebagaimana sudah sering kita sebutkan hadis sahabat Nabi yang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau sering kali sholat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat beliau langsung menuju ke kaumnya dan mengimami mereka. Dan hadis tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengimami sholat seseorang sahabat yang telat, yang tadinya mau sholat sendirian. Berarti boleh orang yang sudah sholat berjamaah, kayak di masjid ini misalnya, kita lagi berzikir, ada orang telat sendiri mau sholat, lalu seseorang di antara kita bersedekah buat temannya, dia berdiri mengatakan, "Saya temani anda untuk sholat." Jadi itu yang dikatakan Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini, bagi sahabat yang telat tadi. Maka Abu Bakar berdiri mengatakan, "Saya Rasulullah." Jadi sholat berjamaah hadis ini tentang fadilah 27 derajat atau riwayat lain 25 bagian atau 25 derajat, ya. Berlaku bagi orang berjamaah di masjid atau di rumah. Tentu kalau kita bicara masalah masjidnya, itu ada hukum sendiri. Khilaf di antara ulama tentang masalah kewajiban bagi laki-laki. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan wajibnya laki-laki sholat di masjid.
Dan akan kita sebutkan dalilnya nanti. Dalil mereka adalah nomor hadis 315. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sangat ditekankan. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah tidak berdosa kalau laki-laki tidak ke masjid berjamaah. Tapi dia kehilangan fadilah. Kalau jumhur nggak boleh. Kalau ada udzur syar'i, sakit, maaf kebelet buang air besar, buang air kecil, ya, tertidur, lupa, maka itu ada udzur syar'i baru di rumah. Kalau enggak berdosa, nggak boleh. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Hadis ini tidak didapatkan bagi orang yang ke masjid tapi tidak berjamaah. Karena ini khusus untuk orang berjamaah. Jadi kita harus pisahkan mana hadis yang berbicara masalah perintah laki-laki ke masjid dengan hadis yang sedang kita bahas tentang fadilah salat berjamaah. Ada hadis yang lain riwayat Imam Ahmad berbunyi, salat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan dengan di masjidnya. Nah ini penentuan tempat kan. Perbandingannya adalah 25 kali lipat. Jadi perhatikan penjelasannya berbeda. Kalau ini tadi dua buah hadis menjelaskan tentang sendiri atau berjamaah. Kalau tadi hadis tentang masjid, perbandingan antara tempat kita sholat. Sholat seseorang di pasarnya, di rumahnya, dibandingkan masjidnya 25 kali lipat. Sebagian ulama mengatakan, kalaupun ada orang sholat di masjid, dan dia tidak sholat di rumahnya, walaupun dia sendirian dapat 25 kali lipat. Karena hadis yang kedua tadi bukan menjelaskan secara berjamaah, tapi menjelaskan tentang masalah keutamaan tempatnya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adanya perbandingan sholat sendiri dan sholat berjamaah 27 kali lipat. Jadi kalau kita lebih dalam lagi masuk kepada penjelasan, berarti kalau ada orang sholat di masjid walaupun dia sendirian, dia dapat 25 kali lipat dibandingkan tempat lain. Kalau dia berjamaah, dia akan dapat dua fadilah. Sholat 25 kali lipat dari sholat plus lagi 27 derajat. Sholat di rumah kalau berjamaah dapat 27 derajat, tapi tidak akan pernah mendapatkan 25 kali lipat ini. Karena 25 kali lipat menyebutkan tentang masalah tempatnya. Jelas sampai sini? Hah? Tidur atau bangun? Siang-siang belajar fikih harus enggak? Baiklah. Ada statement yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata pada saat menanggapi hadis Bukhari Muslim ini, yang dimaksud dengan 27 derajat adalah 1 derajat ini di surga nantinya. Fadilahnya di surga. 1 derajat nanti dari sholat berjamaah ini, yang 27 derajat itu tingkatannya ke derajat yang di atasnya itu 500 tahun jaraknya. Artinya sholat sendiri sama berjamaah bedanya 12.500 tahun. Itu berlaku di rumah atau di masjid. Yang penting berjamaah. Berjamaah dapat 27 derajat. Kalau masjid dapat 25 kali lipat. Gitu. Tentu nanti ada juga beberapa riwayat, nanti kita akan lihat riwayat-riwayat yang mungkin perbedaannya cuma lafaz-lafaz dalam hadis ini, atau mungkin ada juga tanggapan ulama, insya Allah yang akan kita sampaikan. Selanjutnya hadis 315 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bis-salati fayu'adhdhina laha thumma amura rajulan faya'umman nas
thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharrika alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahadukum annahu yajidu arqan samina aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Hadis ini tentunya teman-teman sekalian diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim juga, dan ini lafadznya Imam Bukhari. Imam Bukhari menyebutkannya di nomor 165 dan 161, juga Imam Muslim di nomor 451. Artinya Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh aku ingin sekali menyuruh mengumpulkan kayu bakar, lalu dikumpulkanlah kayu tersebut. Lalu aku memerintahkan untuk sholat didirikan, kemudian dikumandangkan azan. Lalu aku memerintahkan untuk melakukan sholat, kemudian dikumandangkan azan untuknya. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang. Lalu aku pergi menuju ke rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku bakar rumah mereka. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang berdaging tebal atau mirmataini. Dan di situ footnote disebutkan mirmataini adalah daging di antara dua kuku kambing atau di antara dua kuku kaki kambing. Yang baik, ya, maksudnya adalah daging-daging yang berkualitas, niscaya dia akan sholat isya berjamaah. Hadits ini teman-teman sekalian yang saya bilang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama tadi yang mewajibkannya laki-laki sholat di masjid. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan wajib sholat di masjid? Kita sudah tahu teman-teman sekalian, dan pernah saya tekankan, dari mana kita tahu kalau ini wajib atau sunnah? Dari mana kita tahu ini haram atau makruh? Siapa yang tahu? Dari ancamannya. Ada ancamannya. Apa yang ada ancamannya? Apa maksudnya? Jelasin terus. Ya, ada ancaman apa namanya? Berita yang nggak dikerjain, ada ancaman yang diberikan. Wajib dan sunnah, bagaimana membedakan? Kalau kita lihat dalil. Kalau wajib, ya kalau wajib ada kerjakan dapat pahala, kalau nggak berdosa ada ancaman. Kalau sunnah tidak dikerjakan tidak berdosa. Baik. Kalau perbedaan antara haram dan makruh, dari mana antum tahu ini dalilnya? Oh ini haram, oh ini cuma makruh. Hah? Jangan gugup. Saya mau kasih Quran nih. Lihat dulu Qurannya, jadi biar semangat. Coba, tempatnya salah di sini. Bagaimana membedakan ini haram, ini makruh? Hampir mirip dengan jawaban tadi sebenarnya. Jawaban pertama antum sudah benar. Hampir mirip dengan jawaban tadi sebenarnya. Iya. Jadi cara sudah benar, jangan ragu. Jadi kalau membedakan mana wajib mana sunnah, kita tahunya dari mana? Kalau yang wajib itu diperintahkan wajib, itu seringkali diikuti ancaman bagi yang meninggalkan. Soal wajib bisa diancam, masuk neraka, kufur, murka kepada Allah, laknat. Berarti perbuatan yang sedang disolat itu wajib. Kalau sunnah nggak ada ancamannya. Seperti pilihan dapat fadilah. Kata Nabi SAW, sholat lima waktu, perbedaan dasar antara
kami dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang meninggalkannya dia adalah kafir. Ada ancaman kan? Berarti wajib sholat 5 waktu itu. Baik, apa bedanya dengan sholat duha? Karena sholat duha cuma berkata Nabi Muhammad bersabda dalam tubuh manusia 360 sendi. Setiap hari dia harus bersolat pada 2 rakaat sholat duha menutupi sholat itu. Tidak ada ancaman, tapi ada fadilah saja. Maka di sini kita bedain mana wajib mana sunnah. Begitu juga kita bedain antara haram dengan makruh. Haram itu pasti diikuti dengan ancaman. Kalau makruh nggak ada ancamannya. Pasti diikuti dengan ancaman. Misal zina, misal riba, ancamannya masuk neraka, ancamannya laknat. Kalau makruh dilarang tapi tidak ada ancaman. Seperti misalnya janganlah seseorang dan kalian makan dan minum sambil berdiri. Begitu saja. Larangan, tidak ada ancaman. Nggak ada laknat, nggak ada murka. Berarti sebenarnya jawabannya hampir sama tadi. Masalah kasus ancaman. Sudah ngerti? Tafadhal. Kalau begini engah semua, buka mata. Sekarang pertanyaan saya nggak mau taruh di terakhir, di tengah-tengah. Jadi langsung saya tanya. Tapi kalau saya tidak tanya jangan kecewa ya. Baiklah. Jadi seperti itulah kita mengetahuinya. Nah, para ulama, jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengambil hadis ini sebagai hukum wajibnya laki-laki ke masjid. Kenapa? Karena ada ancaman Nabi akan bakar rumahnya. Kan gitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan tadi, saya berharap mengumpulkan kayu-kayu bakar, begitulah maknanya ya. Kemudian saya suruh sholat diazankan, saya suruh imami. Nabi sendiri tidak ikut sholat pada saat itu, artinya Nabi ingin menjelaskan sholat biar dikumandangkan, jadi saya tahu siapa yang tidak ikut sholat. Lalu saya keliling datangin rumah laki-laki yang tidak sholat, lalu saya bakar rumah mereka. Berarti kan ada ancaman ya. Maka dari sini jumhur ulama mengambil kalau hadis ini menjelaskan wajibnya laki-laki ke masjid kecuali orang yang punya udzur syar'i. Sakit, lupa, tertidur, tadi kebelet buang air besar, buang air kecil, ada larangan, tidak boleh kita sholat gitu kan. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada hadis yang riwayat Imam Ahmad tadi. Sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya, di masjid, dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. Maka Imam Syafi'i di sini mengatakan rahimahullah dari hadis ini berarti ada opsi, ada pilihan. Tetap lebih afdal ke masjid, tetapi boleh orang tidak sholat di masjid. Seperti itulah. Ini ijtihad, upaya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya seseorang menjaga sholat di masjid. Dan tidak bolehnya seseorang melalaikan masalah ini. Serta juga ada ancaman dalam Al-Quran, orang-orang yang sengaja menunda-nunda sholat sehingga tiba di akhir waktu atau keluar dari waktunya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kecelakaan bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan sahun adalah orang yang sengaja menunda-nunda sholat sampai akhir waktu baru dia sholat. Berarti tetap sholat, tapi sengaja menunda dari awal waktu. Dan para ulama juga memberikan gambaran tentang perbedaan orang yang datang, tanda kutip di sini ya, mengabsen pertama sama Allah dengan orang yang datang setelahnya. Kok azan dikumandangkan panggilan dari Allah, hayya al-shalah, hayya al-falah. Yang datang awal waktu ngabsen itu punya nilai plus dibandingkan orang yang datang kedua dan seterusnya. Dari sini juga saya ingin jelaskan sebuah hukum teman-teman sekalian. Kalau seandainya antum masuk ke masjid kemudian menemukan imam di tahiyat terakhir, sudah tahiyat terakhir, mana lebih afdal? Kita ikut di situ atau kita buat jemaah baru? Ikut di situ. Tidak ada hadiah loh ini. Karena sudah sering saya bilang itu. Ada orang banyak di Indonesia, pernah lihat nggak? Orang lagi tahiyat, dia berdiri di belakang. Kadang-kadang imamnya masih sujud. Dia nggak ikut sujud, dia tunggu.
Sampai kalau ternyata tahiyat ditunggu sama dia, salam ya salam, dia sendiri ya dia sendiri. Ini keliru nih, pemahamannya harus diluruskan. Karena orang yang ikut di awal sama dengan orang yang absen pertama. Tetap lebih afdal daripada jemaah yang kedua. Jadi jangan disia-siakan, walaupun detik terakhir sebelum salam. Nggak apa-apa, takbir ikut duduk. Karena ini awal waktu. Ya. Sebagaimana juga ada hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, waktu Nabi SAW ditanya perbuatan apa yang paling Allah cintai, beliau mengatakan sholat pada awal waktunya. Nah itu fadilahnya besar, gitu kan? Awal waktu. Kemudian juga di sini kita ambil pelajaran dari sabda Nabi SAW. Mungkin ada orang yang bingung apa yang dimaksud, kenapa Nabi SAW mengatakan kalau seandainya ada seseorang yang diantara mereka, kalau seandainya seseorang diantara mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang berdaging tebal dan mirmataini, atau daging yang berada di antara dua kukunya kambing, di situ ada daging, biasanya dipakai masak dan itu dagingnya tebal berisi. Niscaya dia akan sholat isya berjamaah. Apa yang dimaksud di sini? Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah dia akan mendapatkan makanan yang diberikan di surga dari daging ini, dan bukan di dunia maksudnya, bukan di dunia. Ini pendapat Allahu a'lam yang paling kuat berhubungan dengan sabda Nabi SAW ini. Juga disebutkan dalam hadis ini sholat isya, dan sholat isya adalah sholat yang memiliki kedudukan dari 5 waktu sholat. Yang paling afdal, yang paling besar pahalanya sholat apa? Asar, ya, asar yang sebentar lagi kita kerjakan. Datang setelahnya isya dan subuh, baru datang setelahnya duhur dan maghrib. Jadi asar yang paling tinggi, gitu ya. Karena ada hadits Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ketinggalan sholat asar, maka seakan-akan sudah hilang semua yang dia miliki. Karena besarnya pahala itu. Ada riwayat lain juga yang menjelaskan kalau malaikat Allah sering berganti di waktu asar. Kalau maghrib sama kalau subuh sama isya banyak sekali hadis. Insya Allah mudah-mudahan ada di sini mungkin disebutkan. Tapi ini yang terlintas di benak saya sekarang yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia seakan-akan telah menghidupkan setengah malamnya. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia sudah menghidupkan setengah yang tersisa. Juga sholat subuh dan sholat isya ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Sebagaimana disebutkan nomor hadis kita atau di hadis kita nomor 316. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajr. Sekiranya mereka mengetahui apa yang ada di antara keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam merangkak atau dengan merangkak. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 167, Imam Muslim nomor 451 dan 452. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita orang-orang munafik paling suka atau paling berat untuk mengerjakan, paling tidak suka untuk mengerjakan dua sholat ini. Apa sebabnya? Ada yang tahu? Waktu tidur, iya. Karena waktu tidur, mereka tidur di waktu ini. Habis isya, kalau zaman Nabi SAW, mereka sudah langsung tidur. Ya. Nggak beraktivitas lagi. Bahkan ada hadis Nabi SAW memang yang melarang kita begadang tanpa udzur. Abu Daud rahimahullah menulis bab khusus dalam sunan beliau, bab nahyu anis samr. Nahyu anis samr, larangan begadang tanpa ada udzur ini. Ya. Jadi di sini teman-teman sekalian, mereka merasa berat karena dua waktu ini waktu tidur. Isya mereka tidur, subuh juga harus bangun lagi enak-enaknya tidur.
Makanya Nabi SAW juga mengatakan tentang masalah sholat subuh, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia berada di bawah naungan Allah sampai subuh yang akan datang. Sampai subuh besok maksudnya. Jadi subuh ini jangan kehilangan, terutama teman-teman laki-laki, harus on time. Ke masjid pas azan, kejar sunnatul fajrnya. Yang kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Harus sholat di awal waktu. Ini insya Allah akan dapat jaminan selamat dari segala macam hal, fitnah, cobaan, sampai besok pagi. Selanjutnya 317 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yakuduni ila al-masjid." Farakhasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala, "Hal tasma'u an-nida'a lis-shalah?" Atau "Hal tasma'u an-nida'a bis-shalah?" Qala na'am. Qala fa'ajib. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 452. Terjemahannya seorang laki-laki buta, dan tepatnya laki-laki buta ini adalah muadzin Nabi SAW, namanya Ibnu Ummul Maktum. Ya. Orang ini buta matanya dan rupanya dia tinggal sendiri. Ya. Gak ada yang memandu dia ke masjid. Dia mengatakan, dikatakan seorang laki-laki buta datang pada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya seseorang yang menuntunku ke masjid, pergi ke masjid." Lalu beliau memberi keringanan kepadanya. Dalam riwayat dikatakan, "Boleh nggak saya sholat di rumah?" Kata Nabi SAW, "Boleh." Lalu ketika dia berbalik mau pulang, beliau memanggilnya seraya berkata, "Apakah kamu mendengarkan panggilan sholat?" Dia menjawab, "Iya." Lalu beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan sholat itu." Ada riwayat lain teman-teman lebih panjang dari ini dan lebih lengkap yang berbunyi, telah datang kepada Nabi SAW seseorang yang buta matanya dan berkata, "Ya Rasulullah," lihat udurnya ya, "rumahku jauh dari masjid." Udur pertama. Udur kedua, mataku buta. Udur ketiga, tidak ada yang memanduku ke masjid. Udur keempat, antara rumahku dengan masjid banyak binatang buas. Bayangkan banyak sekali udurnya. Boleh nggak aku sholat di rumah? Kata Nabi SAW, boleh. Rumahnya jauh, nggak ada yang pandu, matanya buta, banyak binatang buas yang bisa serang dia tiba-tiba. Gitu kan? Karena padang pasir. Waktu itu kota Madinah masih lowong sekali gitu kan. Maka pada saat dia mau keluar, Nabi SAW memanggilnya lalu berkata, "Apakah kau mendengarkan azan dari rumahmu?" Dia bilang, "Iya ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kalau begitu jawablah." Jadi kalau kita lihat orang ini jauh dari rumahnya dari masjid, berarti udur semua orang yang bilang, "Ustaz, masjid saya jauh." Sudah terjawab dari sini. Mengerti yang malas-malas nih? Apalagi sekarang Masya Allah ada motor, gampang. Ada mobil. Di Saudi udah biasa masjid itu. Sholat biasa, duhur, asar, sholat rutin, itu parkir mobil penuh. Udah biasa, mereka naik mobil. Jadi nggak ada uzur. Nah, jelas ini? Uzur yang kedua, matanya buta. Ada yang buta di sini? Alhamdulillah, terang semua ya. Masya Allah. Berarti uzur antum sudah tertutup lagi. Bayangkan zaman dulu buta dan gelap, kita sekarang matanya terang dan juga jalanan terang. Hah? Berarti tinggal butuh cambuk ini. Yang ketiga uzurnya tidak ada yang pandu ke masjid. Bisa maksudnya tidak ada yang pandu, mungkin dia tidak tahu jalan, mungkin juga dia tidak ada yang pegang tangannya karena buta. Tapi kita alhamdulillah masjid kita terdengar suaranya, azannya. Hampir setiap gang ada masjid, banyak kan? Dan yang terakhir adalah uzurnya banyak binatang buas. Sekarang tidak ada binatang. Orang buas ada. Binatang buas tidak. Maka berarti tidak ada alasan untuk tidak ke masjid. Ya? Jadi jelas ini. Alhamdulillah ya Allah, saksikan saya sudah sampaikan. Jadi kalau ada hamba-hambamu sini tidak mau hadir, tinggal dihukum.
Tapi insya Allah Allah selamatkan. Ya. Baik. Hadits ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa tentang, dan ini juga dipegang dalil tambahan oleh jumhur ulama tentang wajibnya laki-laki menuju ke masjid. Ada riwayat lain berbunyi kata para sahabat, sampai-sampai kalau terdengar azan sholat 5 waktu ini, maka kami saling memanggil satu sama yang lain, sampai yang sedang sakit pun ditopang oleh sahabatnya untuk ke masjid, sehingga membawanya ke dalam shaf, gitu kan? Dan dia sholat sambil memegang punggung temannya, karena sudah lemah dia pegang. Yang penting sholat berjamaah. Dan saking pentingnya juga Nabi SAW habis sholat lihat, mana fulan, kenapa enggak hadir? Mana fulan, kenapa enggak hadir? Ditanya teman-temannya, sahabatnya, harus hadir, enggak boleh enggak. Dan kalau ketahuan sakit dijunguk, seperti itulah. Riwayat hadis 318 juga sama, menguatkan sebenarnya. Dan ini juga masih dipegangi oleh jumhur ulama, menguatkan pendapat mereka masalah wajibnya sholat berjamaah di masjid, khusus laki-laki di sini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Diriwayatkan Ibnu Majah, Darul Qutni, Ibnu Hibban dan Hakim, dan isnadnya sesuai dengan syarat Imam Muslim. Namun sebagian ulama lebih cenderung menyatakannya mauquf. Tetapi hadis ini sahih. Ya. Artinya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendengar azan dan tidak datang ke masjid, maka tidak ada sholat baginya, kecuali bagi orang yang memiliki uzur. Jadi kalau antum dengar azan, ambil sejadah, sholat di rumah. Bagi laki-laki, hadis ini menjelaskan tidak diterima. Jadi jumhur ulama mengatakan, lihat bagaimana tegasnya, laki-laki harus ke masjid. Tentu kalau perempuan tidak. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, sholat perempuan di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, lebih afdal daripada di luar rumahnya, maksudnya masjid juga. Dan sholat seseorang wanita di dalam kamar tidurnya lebih afdal daripada ruang tamunya. Jadi perempuan makin tertutup makin besar pahalanya, laki-laki makin ramai keluar makin besar pahalanya. Kemudian hadis selanjutnya 319 dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa birajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tar'adu faraisuhuma faqala lahumā mā mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallayna fi rihalina. Qala fala taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma thumma adraktuma al-imama wa lam yusalli fasalliya ma'ahu fa innahu lakuma nafilah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan ini lafadznya Imam Ahmad, dan imam yang tiga juga meriwayatkannya. Ya, di sini imam yang tiga disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Nah, di sini disebutkan di footnote-nya nomor 696, Imam Ahmad meriwayatkannya 160, nomor 160, 161, Abu Daud nomor 157, dan Abu Daud salah satu dari imam yang dimaksudkan. An-Nasa'i juga meriwayatkan nomor 112, ini salah satu imam juga yang dimaksudkan, dan juga Tirmidzi meriwayatkannya nomor 426. Dan yang dimaksud dengan tiga imam adalah ketiga orang yang saya sebutkan namanya tadi. Ibnu Hibban juga menyebutkan nomor 156. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita, terjemahnya saya baca dulu, bahwasanya tadi sahabat Nabi yang mulia Yazid bin Aswad berkata bahwasanya dia pernah melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Lalu ketika Rasulullah SAW telah selesai sholat, ternyata ada dua orang laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah.
Maka beliau pun memanggil mereka berdua lalu bertanya kepada mereka berdua pada saat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dalam keadaan gemetar ketakutan. Maka beliau bertanya kepada keduanya, apa yang menghalangi kalian berdua untuk ikut bersolat berjamaah bersama kami? Mereka menjawab, sesungguhnya kami telah solat di rumah kami. Beliau pun bersabda, jangan kalian lakukan hal itu. Apabila kalian telah solat di rumah kalian, kemudian kalian mendapatkan imam belum solat di masjid maksudnya, maka ikutlah solat bersamanya, karena itu menjadi solat sunnah bagi kalian. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita banyak ilmu, tentunya pelajaran dan hikmah yang sangat luas. Yang pertama, tentang tidak bolehnya seseorang masuk ke masjid dan sedang terjadi sholat berjamaah lalu dia tidak sholat. Dia harusnya sholat. Kecuali punya udzur syar'i, wanita haid, nifas, itu lain. Tapi kalau laki-laki, walaupun sudah sholat, dia harus ikut tetap sholat. Maksud dalam udzur tentu musafir ya. Kalau musafir juga nggak ada masalah. Misal dia sudah jamak duhur asar, kemudian dia datang ke satu masjid ada pengajian, dia tadi sholat duhur berjamaah, kemudian dia sudah jamak sama asar. Pada saat pengajian selesai azan asar, dia tidak ikut sholat asar, itu boleh karena dia sudah jamak, keluar dari masalah ini. Tapi kalau ada orang memang tidak mau sholat, tidak mau dia sholat berjamaah, karena alasan sudah sholat di tempat lain, di rumahnya kah, di jalanan kah tadi misalnya, dia mampir mungkin sholat di pinggir jalan gitu ya. Semua itu tidak boleh terjadi ya, kalau seandainya dia mendapatkan imam. Tetap dia sholat. Walaupun itu menjadi sunnah bagi dia. Jadi sunnah maksudnya apa? Pahala sunnah. Bukan berarti pilihan ya, tapi jadi pahala sunnah. Nah, tetap saja dia sholat. Karena Nabi SAW melarang keduanya. Kenapa kalian tidak sholat tadi? Hadis ini juga termasuk hadis yang dipegangi oleh mazhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya sholat di rumah boleh dan sholat ke masjid sunnah muakkadah. Karena Rasulullah SAW tidak menyuruh, tidak membatalkan sholat kedua orang ini. Tapi Rasulullah SAW cuma mengatakan jangan kalian lakukan itu. Jadi jangan sholat di rumah, sholat di masjid. Dan kalau kalian pun mendapatkan imam lagi berjamaah, walaupun kalian sudah sholat, tetap ikut sholat. Karena akan menjadi sunnah buat kalian. Hadis 320 berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa'idha kabbara fakabbiru, wa la tukabbiru hatta yukabbir ma'af. Wa la tukabbiru hatta yukabbir. Wa idha raka'a farka'u, wa la tarka'u hatta yarka'. Wa idha qala sami'allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idha sajada fasjudu, wa la tasjudu hatta yasjuda. Wa idha salla qa'iman fasallu qa'iman, wa idha salla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Hadis ini diriwayatkan ya, oleh seluruh ahli sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Darimi. Kalau dari 9 buku hadis ada 5 sunan. Sunan maksudnya buku-buku yang mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi ya. Terjemahannya adalah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu diangkat, diadakan imam agar diikuti. Maka apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan janganlah kalian bertakbir hingga dia sudah bertakbir. Tidak boleh mendahului imam. Apabila dia ruku, maka rukuklah. Dan jangan kalian ruku sebelum dia ruku. Apabila dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, artinya Allah telah mendengar orang yang memujinya, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu. Apabila dia sujud, maka sujudlah. Dan jangan kalian sujud sehingga dia sujud. Apabila dia sholat dengan berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Dan apabila dia sholat dengan duduk,
maka sholatlah kalian dengan duduk pula. Hadis ini riwayat Abu Daud dan ini adalah lafaz mulik beliau, dan juga tentu Abu Daud di sini meriwayatkannya nomor 164. Dan asar riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Bukhari menyebutkan di nomor 177 dan Imam Muslim nomor 311. Hadis ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian tentang fungsi imam dan wajibnya seseorang di antara kita patuh pada imamnya. Tidak boleh mendahuluinya ya, dari apapun. Kalau dia takbir, takbir. Jangan pindah ke ruku sebelum imamnya ruku. Ya. Makanya untuk menjadi imam salah satu syaratnya adalah dia harus mengatur tumaknina sholat dan bacaannya, ketenangannya. Dan ulama mengatakan lebih afdal bagi imam, lebih afdal dia bergerak dulu baru dia mengucapkan kalimat takbirnya. Misal dia letakkan tangan ke dadahnya baru dia mengatakan Allahu Akbar. Imam, khusus imam ya. Ini lebih afdal. Kenapa? Agar makmumnya tidak mendahuluinya. Kalau dia mau ruku, dia ruku dulu. Baru dia bilang Allahu Akbar. Jadi pasti dia sudah ruku, makmumnya tidak akan dahului dia. Karena bagi makmum mendahului imam dosa. Nggak boleh. Dia bangun dulu, sempurna, baru dia bilang Sami Allahu liman hamidah. Seperti itulah. Sampai salam. Dia gerakkan kepalanya ke kanan, baru dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia gerakkan ke kiri, baru dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih afdal. Walaupun boleh, imam mengatakan sambil angkat tangan Allahu Akbar, boleh. Gak ada masalah. Gitu kan? Yang sedikit disoroti ulama adalah kalau seseorang sengaja memanjang-manjangkan ucapannya, terutama dalam lafzul jalalah, gitu kan, nama Allah. Kayak Allahu Akbar, panjang sekali. Jadi ini diingatkan. Ya. Tentu ini bukan tidak boleh ya, tapi kata para ulama dalam bab adab kepada Allah. Namanya Allah Azza wa Jalla, namanya Allah, itu tidak ada panjangnya, kecuali ada tambahan di situ tasydid yang menandakan ada tambah 2 harakah. Kalau ada kalimat pakai tasydid dalam bahasa Arab kan berarti tambah 2 harakah. 2 harakah itu maksudnya hitung 2 jari lah. Seperti kalau teman-teman belajar tajwid, kan ada yang kayak ombak di atas ya. Kalau dia panjang itu biasa dihitung 6 harakah. 6 harakah itu bagaimana? 6 jari. Misalnya alif lam mim gitu ya, dihitung jari kita gitu, 6. Seperti itulah. Nah dalam lafzul jalalah nama Allah kalau ada tasydid itu cuma 2, seakan-akan ada double lam di situ. Itu penggantinya 2 harakat. Jadi Allahu Akbar, nah itu masuk akal, gitu kan? Sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai juga dengan ilmu tajwid yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang poin penting. Tentu masalah rukuklah, sujudlah, ya, ikuti imam semua. Tapi penutupan hadis berbunyi, apabila dia sholat berdirilah kalian. Kalau dia sholat duduk, duduklah kalian semua. Bagaimana memahami ini? Kalau misal kita punya imam di masjid, dia yang paling bagus bacaannya, dia yang paling bertakwa kepada Allah, gitu kan? Makmum semua tidak ada yang selevel dia. Ternyata dia sakit, kakinya bengkak, keseleo, nggak bisa apa-apa. Lalu dia sholat, dia datang jadi imam, dia sholat duduk, karena kakinya sakit. Semua makmum juga duduk. Jadi imamnya jangan duduk, kitanya berdiri. Itu makna yang pertama dari hadis ini. Karena kata Nabi SAW, kalau dia berdiri, ikut berdiri. Maksudnya di awal sholat. Kalau dia duduk, ya duduk. Makna yang kedua adalah, kalau seandainya kita lagi sholat berjamaah. Makna yang pertama ini juga dikuatkan dengan
Pernah Nabi SAW di akhir hayat beliau, beliau sholat sambil duduk. Dan sahabat semua ikut duduk. Di sholat wajib loh ya. Di sholat wajib karena imam di sini. Makna yang kedua adalah kalau seandainya kita lagi sholat, ternyata misal maghrib ya, rakaat pertama imamnya berdiri, rakaat dua berdiri, pas rakaat ketiga dia nggak bangun, mungkin karena sakit kakinya, dia duduk, gitu kan? Imamnya duduk, maka makmumnya semua ikut duduk, walaupun dia lagi mengerjakan rakaat yang ketiga. Itu makna daripada hadis. Tentu teman-teman sekalian, orang yang masih belum mengetahui masalah ini pasti menganggap asing. Gitu. Tapi ilmu menghilangkan keraguan kita. Karena hadis ini sudah selalu, setiap kita sebutkan hadis, sengaja saya sebutkan riwayat Bukhari nomor sekian. Silakan dipastikan. Memang lafaz hadisnya begitu. Dan kita harus fahami poin ini ya. Dan kita harus mendalami ilmu agama kita ini tuntas, jangan sampai salah. Ya, ya. Seperti kasus juga ada hadis yang menjelaskan Umar bin Khattab pernah masuk ke pintu masjid, Rasulullah SAW lagi ruku. Karena beliau ingin mengejar sholat, maka beliau takbir. Lalu ruku. Tapi dalam ruku beliau sambil jalan. Aneh kedengarannya. Tapi itu terjadi. Ini bukan berarti menggampangkan hukum atau kita harus menjadikannya sebagai bahan permainan, bukan. Tapi kita jelaskan sebagai sebuah hukum. Nah pada saat selesai salam, Umar tanya, ya Rasulullah tadi kejadian begini. Maka Nabi SAW tidak membatalkan sholat Umar, tapi Nabi mengatakan jangan kau ulangi hai Umar. Tapi ini ada hadis-hadis yang seperti ini. Mirip dengan hadis ini kan. Artinya mungkin jarang didengar oleh orang. Tapi bukan berarti hukum itu kita hapus. Cuma bagaimana kita memahaminya dengan benar. Dan memang sudah saatnya teman-teman yang rutin hadir di pengajian sudah harus bisa memahami sampai pada tingkat itu. Kalau tidak maka akan dangkal pemahaman kita terus. Kita tidak akan sampai ke pemahaman seluruh hadis. Padahal memahami sebuah hukum harus seluruh hadis itu dipelajari. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis 321 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, faqala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum mimman ba'dakum. Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor 325. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat para sahabat agak jauh di belakang. Maka beliau bersabda, majulah dan ikutilah aku. Dan agar orang yang datang setelah kalian mengikuti kalian. Maksudnya, jarak antara imam sama saf pertama tidak boleh jauh. Atau antara imam sama makmum tidak boleh jauh. Ya. Ini alhamdulillah juga sudah diamalkan lah di Indonesia. Dan hampir seluruh wilayah Islam alhamdulillah mengamalkan. Gitu kan. Artinya antara imam sama makmum tidak boleh jauh. Sebagian ulama mengatakan maksimal jaraknya satu saf. Ya seperti inilah mungkin ya. Imam sini satu saf sudah ada langsung makmum. Itu maksimal. Baik. Selanjutnya adalah hadis 322 dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, ihtajara Rasulullah SAW hujratan mukhassafatan fasalla fiha. Fatatabba'a ilaihi rijalun waja'u yusalluna bisalati. Rasulullah SAW membuat sebuah kamar dari ayaman daun kurma. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam lafaz Imam Muslim dan Imam Bukhari. Lalu beliau sholat di dalamnya. Lalu beberapa orang mengikuti beliau dan ikut sholat mengikuti beliau. Di dalam hadis tersebut juga disebutkan, afdalu salatil mar'i fi baiti illal maktubah. Sebaik-baik solat seseorang adalah di rumahnya kecuali solat wajibnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 186 dan nomor 34 dan Imam Muslim nomor 539 dan 540. Kata Nabi SAW di sini, atau pelajaran yang kita ambil dari sabda Nabi SAW ini adalah dari hadis 322 dulu atau 322 yang lafaz pertamanya,
Nabi SAW membuat sebuah kamar dari ayaman daun kurma. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah ruangan ini di luar masjid. Dan ini ruangan tempat ini yang Nabi buat bukan di rumah beliau. Beliau membuatnya di dekat rumahnya, gitu kan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ini dikerjakan oleh Nabi SAW, dibuat di dalam rumahnya. Tentu ada alasan-alasan mereka mengatakan ini. Kalau pendapat pertama mengatakan ini bukan di rumah Nabi SAW karena buktinya ada sahabat-sahabat yang melihat dan mereka ikut masuk dalam anyaman rumah itu atau ruangan itu. Yang mengatakan di dalam rumah adalah diambil dari potongan hadis ini yang mengatakan sabda Nabi SAW, sebaik-baik sholat seseorang yang antara kalian di rumahnya kecuali sholat wajibnya. Dan itu pelajaran dulu bahwasanya Nabi SAW pernah membuat ruangan khusus untuk sholat. Jadi boleh kita di rumah buat musola kecil ya. Mungkin di dekat ruangan tamu kita buat. Tapi itu khusus untuk sholat sunnah. Sholat sunnah kita kerjakan, sholat malam, sholat duha, sholat qobliyah atau ba'diyah wajib gitu kan. Itu boleh dan itu malah lebih baik. Karena memang Nabi SAW mengatakan sholat yang paling baik seseorang di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Wajib di luar rumah. Juga pelajaran dari hadis ini adalah bagaimana para sahabat mengikuti perbuatan Nabi SAW dan Nabi tidak melarang mereka. Dalam arti kata, ada dua pendapat di sini. Pendapat pertama mengatakan para sahabat ikut masuk ke ruangan itu yang Nabi pakai sholat yang Nabi buat di dekat rumahnya atau dalam rumahnya untuk mencontohi beliau. Makna yang lain adalah, dan ini lebih kuat pendapat dalam masalah ini, para sahabat waktu tahu Nabi buat itu dalam rumah beliau atau di luar rumah beliau, maka mereka pun membuat di rumahnya. Dan Nabi SAW tidak melarang itu. Makanya tadi saya bilang pendapat ulama, bolehnya kita mengkhususkan ruangan untuk sholat. Dan itu baik sekali. Juga dari hadis Jabir, tentu di sini teman-teman pernah ada yang tanya saya begini, Ustaz, mana yang lebih afdal? Saya mau sholat subuh di masjid nih. Saya sholat sunnatul fajr di rumah dulu, kemudian saya ke masjid, tapi konsekuensinya saya kehilangan saf pertama. Orang sudah penuh. Mungkin saya dapat takbiratul ihram pertama, tapi saya nggak bisa dapat saf pertama. Mana lebih afdal? Saya sholat sunnah di rumah atau saya sholat di masjid? Saya bilang dalam keadaan begini masjid, gitu kan? Kenapa? Karena mengejar saf pertama ini fadilah. Kecuali memang dasarnya kalau kita imam ya, atau memang kita tahu durasi waktu cukup panjang ya. Beberapa masjid alhamdulillah yang sudah mengikuti kajian atau sudah ada kajian-kajian sunnah, biasanya mereka sudah paham antara azan iqamah pasti dilamakan waktunya. Karena sebagian masjid masya Allah di subuh sampai 20 menit ya. Mengikuti masjid haram Mekah Madinah memang begitu 15-20 menit, jadi cukup lama. Sehingga kita walaupun sholat al-fajr di rumah keburu kan? Orang sholat al-fajr 2 rakaat mungkin 4-5 menit ya, jalan ke masjid 10 menit, tiba masih bisa kita sholat tahiyat masjid malah. Tapi kalau dekat rumah kita, seperti yang ada juga beberapa masjid, semoga Allah kasih hidayah, pokoknya muadzinnya habis sunnah langsung berdiri iqamah, dia nggak mau tahu orang ini ada yang sholat atau tidak, ini juga jadi masalah. Maka lebih baik kita datang ke masjid. Hati-hati teman-teman, yang berhubungan dengan wajib itu seperti ikan paus. Yang berhubungan dengan sunnah ikan teri. Jangan kejar ikan teri kehilangan ikan paus. Ada orang Masya Allah bangun sholat tahajud, azan subuh ketiduran. Dapat ikan teri, ikan pausnya lepas. Tentu ini cuma istilah ya. Sholat malam juga punya fadilah, cuma supaya mudah difahami. Artinya kalau kita membandingkan antara wajib sama sunnah nggak bisa, jauh sekali, ya, jauh sekali. Selanjutnya hadis 323 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya, fatawwala 'alaihim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adzu fattanan idza amamta
idza amamta an-nasa faqra bi wasyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim tentu Bukhari Muslim dan lafadznya Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan nomor 180, Imam Muslim nomor 340. Terjemahannya, Jabir berkata radhiyallahu anhu, Mu'adz mengimami para sahabatnya melaksanakan sholat Isya dan dia memanjangkan sholatnya tersebut bagi mereka. Maka Nabi SAW bersabda, apakah kau ingin menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Apabila engkau mengimami orang-orang maka bacalah wasyamsi wa duhaha surah Asy-Syams dan sabbih isma rabbikal a'la surah Al-A'la atau wal laili idza yaghsha surah Al-Lail. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang masalah tidak bolehnya imam berlama-lama dalam membaca sholat, terutama yang berhubungan memang dengan sholat yang tidak bisa lama seperti maghrib. Maghrib waktunya pendek. Kalau imamnya baca ayat panjang ini, kita harus mengejar kabut merah itu, ya. Begitu kabut merah itu sudah masuk maghrib. Azan, sholat sunnah, iqamah, sholat maghrib. Diusahakan maghrib itu selesai sebelum malah hilangnya awan merah, karena itu awal waktunya. Sampai ulama fikih mengatakan kalau awan merah sudah hilang dan sudah gelap, sudah masuk waktu Isya. Makanya maghrib Isya itu pendek sekali kan. Salah satu hikmah adalah imam gak boleh lama-lama di situ. Waktu Isya juga termasuk dimakruhkan imam membaca panjang sebagaimana hadis ini. Karena Isya biasanya orang sudah banyak yang mengantuk, capek, letih. Beda dengan lafaz hadis yang lain berbunyi, kalau Rasulullah SAW itu membaca panjang di subuh dan duhur. Kalau sholat asar sedang. Tapi kalau sholat subuh sama duhur ini panjang sekali Nabi SAW baca. Sampai beberapa sahabat mengatakan, saya memiliki rumah yang cukup jauh dari masjid, ya. Dan pada saat saya datang ke masjid, Nabi SAW, saya temukan Nabi masih dalam rakaat pertama duhur. Padahal rumahnya jauh. Rakaat pertama, jadi cukup panjang Nabi SAW sholat. Dalam sholat duhurnya. Nah, ini dianjurkan. Sholat subuh juga begitu. Dianjurkan untuk membaca panjang sebagaimana Nabi SAW melakukan. Dan tentu dalam hadis ini juga, tolok ukur pendeknya surah yang dibaca adalah wasyamsi wa duhaha. Bukan wal asri dengan inna ataina. Nah, itu sudah dianggap pendek itu. Supaya nggak jadi fitnah. Sabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha. Ini semua ayatnya mirip-mirip. Jadi bukan surah, boleh baca surah pendek boleh, gitu kan? Tapi ini minimalnya. Karena juga ada orang yang datang mau mendengarkan ayat Al-Quran. Juga setiap huruf dapat 10 pahala, gitu kan? Maka ini seakan-akan kata ulama minimalnya. Ada hadis yang lain lebih lengkap daripada ini, hadis sahih. Disebutkan bahwasanya pada saat Mu'adz bin Jabal menjadi imam di kaumnya, karena kan dia sering sholat berjamaah sama Nabi SAW, dia pulang ke kaumnya jadi imam. Lalu dia sholat, memanjangkan sholatnya. Tapi di dalam hadis itu tidak disebutkan sholat Isya atau sholat yang lainnya. Kalau di sini kan disebutkan sholat Isya'nya. Lalu kemudian ada satu anak muda datang, ikut berjamaah, karena panjangnya ayat yang dibaca maka dia berhenti. Dia keluar dari sholat berjamaah lalu dia sholat sendiri. Waktu selesai salam, orang-orang pada datang. Hai Mu'adz, tadi ada ceritanya anak muda di belakang ini. Dia datang sholat kemudian dia bubar. Kemungkinan yang menceritakannya adalah orang yang di sebelahnya. Mungkin di saf belakang, anak muda ini ikut berjamaah kemudian dia berhenti lalu dia sholat di dekat situ juga. Jadi ketahuan gitu kan. Maka kata Mu'adz, munafik tuh. Orang lagi sholat berjamaah kok berhenti. Gitu kan. Dilaporlah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah kejadiannya begini. Maka Nabi ucapkan kalimat ini. Hai Mu'adz, apa kau ingin jadi penyebar fitnah? Mana kau dari wasyamsi wa duhaha
Sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha. Seperti itu lafadznya kurang lebih. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis selanjutnya 324. Ya, sampai 339 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah solatnya Rasulullah SAW yang mengimami orang-orang ketika beliau sakit. Dia berkata, "Faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin, faqala fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakar qa'ima, yaqtadi Abu Bakrin bi salati Nabi SAW wa yaqtadi nasu bi salati Abi Bakar." Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 183 dan Imam Muslim 314. Pada saat Nabi SAW sakit di akhir hidupnya, beliau datang hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Lalu beliau mengimami orang-orang sambil duduk. Sedangkan Abu Bakar berdiri, dia mengikuti sholat Nabi SAW dan orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah hampir mirip dengan hadis yang sebelumnya, tetapi ini praktek Nabi SAW. Kalau imam datang dalam kondisi sakit dan sudah tua seperti ini, dan Rasulullah SAW tidak ada yang lebih afdal dari beliau tentunya, maka pernah terjadi beliau sholat, mensolati imam, menjadi imam, dan beliau duduk, tapi beliau berdirikan Abu Bakar di sebelahnya pas. Abu Bakar sendiri di sebelah Nabi SAW. Supaya orang bisa lihat, karena Nabi SAW lagi duduk. Maka setiap Nabi mengatakan Allahu Akbar, Abu Bakar juga mengatakan Allahu Akbar, semuanya pada ikut. Seperti itulah sampai selesai. Dan hadis ini menyebutkan kepada kita, pendapat sebagian ulama, tidak bentrok dengan hadis yang sebelumnya tentang masalah kalau imam berdiri, berdirilah, kalau imam duduk, duduklah. Karena ini hadis memberikan contoh kepada kita, Nabi SAW tetap duduk sementara sakit dan para sahabat berdiri karena ada yang memandu sahabat. Tapi kalau dalam kondisi tidak ada seperti Abu Bakar yang bisa berdiri di sebelah Nabi SAW, maka berarti makmumnya semuanya duduk. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. 325 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif, fa inna fihi mus-saghira wal kabira wad dha'ifa wa dzal hajah, wa fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Bukhari nomor 180, Muslim nomor 341. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka ringankanlah, karena di antara mereka ada anak-anak kecil, orang tua, orang-orang lemah, dan orang-orang yang mempunyai keperluan. Namun bila ia sholat sendiri, maka sholatlah sesuka hatinya. Jadi kita dianjurkan untuk membaca dengan bacaan yang baik. Ya. Kita pilih surah-surah yang baik. Yang menjadi masalah ini kalau bertemu antara panjangnya bacaan dengan jeleknya suara. Ada orang begitu, subhanallah. Ya. Kami pernah sholat di kampus dulu di Madinah. Ada satu orang setiap iqamah, karena tidak ada imam khusus, dia selalu maju. Panjang sekali dia baca. Di sholat maghrib pun panjang. Dan suaranya subhanallah. Ya. Sulit untuk diterka ini. Ya. Bacaannya benar tajwidnya, tapi suaranya. Jadi orang akhirnya jenuh semuanya. Dan berharap kalau sudah iqamah jangan dia yang maju gitu. Memang harus suaranya bagus, ya, dia jadi imam. Atau kalau suaranya juga sedang, tetap pilih surah-surah pendek. Gitu. Kalaupun bagus, tetap dilarang baca surah panjang. Ya. Kecuali tadi di sholat duhur, saya bilang dengan sholat subuh yang memang dikhususkan itu. Kesian anak kecil, kesian orang tua, kesian orang-orang yang lemah. Ya. Ada juga riwayat yang menjelaskan Nabi SAW pernah sholat dan mempercepat sholat gara-gara begitu salam sahabat tanya, "Kenapa ya Rasulullah, Anda sholat bukan seperti biasa?" Kata Nabi SAW, "Saya dengar suara bayi, anak kecil di saf belakang. Saya khawatir kalau saya sholat lama maka ibunya akan terganggu." Jadi seperti itulah. Ya. Hadis 326 dari Amr bin Salimah.
radhiyallahu anhu beliau berkata, qala abi ji'tukum min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Qala fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya ummakum aktsarukum qur'ana. Qala fa nadharu falam yakun ahadun aktsara qur'ana minni faqaddamuni wa ana ibnu sitti aw sab'i sinin. Hadis ini riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i. Bukhari meriwayatkan 191 dan ini lafaz beliau. Kemudian Abu Daud nomor 160 dan Nasa'i nomor 9, nomor 70, nomor 80. Jadi 3 kali beliau sebutkan. Kata Amr, ayahku Salim atau Salima berkata, aku benar-benar datang kepada kalian dari sisi Nabi SAW. Saya aku betul-betul bertemu beliau dan aku baru sholat dengan beliau. Lalu beliau bersabda, apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara kalian. Lalu dia berkata, maka pada waktu itu, pas mereka mau sholat dan Rasulullah SAW sudah meninggal, ini sahabat Nabi, ya. Maka dia mengatakan pada saat saya mau sholat, mereka melihat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada aku, sehingga mereka menjadikanku sebagai imam padahal waktu itu aku masih berumur 6 atau 7 tahun. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bolehnya imam anak kecil kalau bacaannya bagus, nggak ada larangan. Walaupun dia belum balik. Karena umur 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun belum balik kan gitu. 327 dari Abu Mas'udin radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa' fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan wala ya ummanna ar-rajula fi sultanih wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih. Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor 465. Rasulullah SAW bersabda, yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalannya terhadap kitab Allah yang Maha Tinggi. Di antara mereka yang paling banyak hafalannya di antara mereka. Namun apabila mereka sama dengan dalam hafalan, maka yang paling banyak mengetahui sunnah. Dan apabila mereka sama dalam pengetahuan tentang sunnah, maka yang paling dahulu berhijrah. Dan apabila mereka sama dalam hal berhijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Dan riwayat lain adalah yang paling tua umurnya. Dan janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menjadi imam dalam kekuasaan seseorang. Dan jangan pula seseorang itu duduk pada singgasananya kecuali dengan izinnya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang salah satu syarat imam juga adalah hafalan yang paling banyak. Kalau bertemu antara hafalan sama-sama misalnya 15 juz, maka dilihat yang paling dekat atau yang paling paham dengan sunnah, paling banyak hafalan hadisnya, ya, pengamalannya. Kalau sama, maka dilihat hijrahnya. Kalau zaman dulu ada hijrah kan. Kalau sekarang lebih tua, mana yang lebih tua itu yang didahulukan. Ini mungkin sudah umum, insya Allah kita sudah tahu. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah potongan terakhir dari sabda Nabi SAW. Dan janganlah sekali-kali seseorang menjadi imam dalam kekuasaan seseorang yang lain. Jadi misalnya kita masuk ke satu masjid, sudah ada imam rutinnya. Jangan kita nyelonong masuk ke depan. Memang sih biasanya diusir ini ya. Kalau nyelonong-nyelonong begini gitu. Ini siapa nih tiba-tiba masuk ke masjid orang jadi imam. Tapi memang juga itu ada larangannya. Nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan mungkin bukan imam juga, bisa saja bukan imam. Misalnya pemimpin, kekuasaannya dia. Pemimpin ini kan pemimpin negara itu semestinya adabnya adalah dia harus menjadi imam sholat kan gitu. Seperti Rasulullah SAW menjadi imam sampai meninggal, Khulafaur Rasyidin menjadi imam sampai meninggal gitu kan. Kalau dia ada maka tidak boleh kita tiba-tiba jadi imam, kecuali kita dipersilahkan.
Silakan, dipersilakan, oke, kita maju. Kalau enggak, jangan. Gitu kan. Juga potongan hadis yang selanjutnya adalah, dan jangan pula seseorang itu duduk pada singgasananya kecuali dengan seizinnya. Sebenarnya terjemahannya begini, yang lebih tepat. Dan janganlah seseorang duduk di sebuah tempat duduk atau kursi di dalam rumah seseorang kecuali dengan izinnya. Misal kita masuk bertamu ke rumah orang nih, dipersilakan masuk, silakan masuk. Maka adabnya adalah kita tunggu sampai ditunjuk duduk di mana baru kita duduk. Jangan langsung nyelonong duduk di sofanya orang. Karena bisa saja sofa yang itu tempat duduknya yang punya rumah gitu. Itu ada larangan. Mungkin dia biasa memang duduk di situ sambil menjamu tamu gitu kan. Maka adab juga kalau memang dia tidak silakan duduk. Kita tanya, duduk di sebelah mana nih? Itu adabnya. Karena memang kita dilarang seperti ini, menduduki tempat orang yang biasa dia duduki ya. Sebagian ulama mengatakan masuk di dalamnya ini tidak boleh duduki tempat yang orang memang sudah dikenal tempat duduk dia. Seperti misalnya atasan. Ada teman-teman kerjanya membersihin kantor. Pada saat dia bersihkan kantor direkturnya ada kursi. Lalu dia bilang, ya mumpung belum datang di rootnya saya duduk aja. Nggak boleh. Jangan coba-coba, nggak perlu. Karena memang itu kursi dia, nggak bisa. Kecuali dengan izinnya. Itu semua sama. Masuk dalam semua jenis tempat duduk kata ulama, tunggangan, mobil, motor, segala macam. Nggak boleh sembarangan orang dudukin. Adabnya begitu dalam Islam. Kecuali yang punya izinkan. Selanjutnya adalah dalam riwayat Ibnu Majah, masih nomor hadis sama ya, 327. Dari hadis Jabir, wala ta'ummannal mar'atu rajula wala arabiyyun muhajira wala fajirun mu'mina. Ya. Sanad hadis ini lemah, dan ini lemahnya memang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 343, dan Syekh Albani juga menekankan kalau hadis ini lemah, selain juga memang ulama-ulama hadis yang lain. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau ini untuk menjelaskan saja, gitu kan. Yang bunyi hadisnya adalah, janganlah seorang wanita mengimami seorang laki-laki, dan jangan pula seorang badui mengimami seorang yang berhijrah, dan jangan pula seorang pendosa mengimami seorang yang mukmin. Tentu ini perlu rincian. Hadis ini ditolak oleh para ulama karena lemahnya. Makanya di situ ditulis di footnote nomor 710 kalau bagian buku, dhaif jiddan, ya. Lemah sekali hadis ini. Nah, surah seperti ini memang ditolak. Tetapi kita rincikan dengan hadis-hadis yang lain. Masalah perempuan tidak boleh imami laki-laki, ini sesuai dengan contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Belum pernah ada riwayat kalau istri-istri Nabi mengimami Nabi SAW. Belum pernah juga ada riwayat satu orang sahabiat menjadi imam di masjid Nabi SAW. Betul jelas itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau bisa pasti banyak sahabat yang boleh sholat. Seperti Ummu Umarah radhiyallahu anha, Nusaybah binti Ka'ab, terkenal sekali dengan kesolehannya. Selalu hadir jihad bersama Nabi SAW, dipuji oleh Nabi SAW. Tapi tidak pernah Nabi suruh jadi imam. Gitu kan. Itu masalah perempuan. Jadi ada hadis lain atau ada fakta lain membuktikan memang perempuan tidak boleh mengimami laki-laki kecuali seorang ibu mengimami anaknya yang masih kecil, itu lain. Kalau potongan hadis dan orang badui mengimami muhajir serta orang fajir mengimami orang mukmin, ini sama sekali tertolak. Sama sekali tertolak karena lafaz-lafaz hadis sahih bertolak belakang dengan itu. Arabi artinya orang badui, bisa saja orang badui lebih alim daripada orang kota. Artinya kalau bahasa kita orang desa mengimami orang kota. Jadi harus orang kota yang jadi imam. Ini tertolak secara mutlak. Karena tidak ada hadis pendukung masalah itu. Sama sekali nggak ada, cuma hadis ini saja. Begitu pula dengan orang fajir, orang yang masih punya dosa, tidak boleh imami orang mukmin. Ini masih umum lafadznya. Sekarang ada hadis yang berbunyi tentang ulama pun ya sholat di belakang umara. Jadi misal pemimpin itu akan jadi imam, disuruh kita sholat di belakangnya. Jadi kalau misalnya ada imam
presiden misalnya, dia masuk di masjid Istiqlal, lalu dia mau maju jadi imam, dia harus jadi imam dan imam Istiqlal resmi mundur di belakang. Padahal mungkin secara keimanan lebih tinggi imannya si imam. Berarti kan ada hadis yang membolehkan seorang yang fajir mengimami yang beriman, gitu ya. Juga sama kalau kita masuk masjid teman-teman, kita temukan imam yang majhul hal namanya. Majhul hal ini nggak jelas keadaannya, ya. Nggak jelas keadaannya. Dalam arti kata kita tidak tahu orang ini beriman atau enggak, gitu kan? Atau orang ini ahli bid'ah atau bukan. Kita masuk masjid, lalu kita dapat dia sedang sholat, kita langsung saja ikut berjamaah. Kecuali kalau dasarnya sebelum kita masuk masjid kita sudah tahu orang ini bermasalah, mungkin penyembah kuburan, mungkin segala macam, jangan kita sholat di belakangnya. Tapi kalau kita tidak tahu maka boleh kita sholat di belakangnya. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.